Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Julfikri Ananda. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kalian. Pernah gak sih kalian mikir tuh sekolah itu buat apa sih? Apa cuma untuk belajar matematika, bahasa, IPA, atau bahkan sejarah? Apa cuma itu aja? Nah, kali ini saya akan mengajak kalian berbicara tentang pendidikan karakter. Apa sih itu pendidikan karakter atau seberapa penting sih itu? Atau kenapa nggak cuma diserahkan ke sekolah doang? Nah, jadi gini, pendidikan karakter itu sebenarnya inti dari pendidikan karakter itu sendiri. Coba bayangin deh, ada orang pinter yang IPK-nya tinggi, hafal teori ini itu, tapi suka nyontek, nggak bisa bekerja sama, atau bahkan nggak jujur. Mungkin ilmunya tinggi, tapi kalau karakternya lemah, apa gunanya? Nah, karakter itu yang bikin seseorang bisa dipercaya, bisa kerja bareng orang lain, bisa bertahan di tengah tantangan hidup dan punya hati nurani. Jadi pendidikan karakter itu tentang nilai-nilai hidup kayak jujur, tanggung jawab, kerja keras, peduli sama orang lain, disiplin, dan rendah hati. Nah, masalahnya karakter itu nggak bisa dibentuk cuma dari ceramah atau teori doang. Nggak bisa tuh cuma dibilangin, kamu tuh harus jujur ya. Tapi harus dibiasakan, dilatih. Dan yang paling penting itu apa? Bener, dicontohin. Itulah kenapa pendidikan karakter itu bukan cuma tanggung jawab guru. Orang tua juga penting dalam perannya. Bahkan bisa dibilang orang tua itu guru pertama untuk anak-anaknya. Kalau di rumah anak dibiasakan jujur, sopan, tanggung jawab, besar kemungkinan itu akan kebawa ke sekolah dan ke lingkungan sosialnya. Begitu juga masyarakat, anak-anak belajar dah banyak dari lingkungan sekitarnya, dari tetangga, dari teman, dari media sosial. Nah, begitu juga di masyarakat, anak-anak juga belajar banyak dari lingkungan sekitarnya, dari tetangga, dari teman-temannya, dari media sosial. Kalau lingkungan kita penuh dengan kekerasan, hoax, saling ejek, gimana anak-anak bisa tumbuh dengan karakter yang baik? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara menanamkan pendidikan karakter? Nah, jawabannya lewat hal-hal kecil. Ya, hal kecil. Ngajarin anak ngucap tolong, terima kasih, ngasih contoh buat antri dengan sabar, bilang maaf kalau salah, tepat waktu. Nah, lalu ada mengakui kesalahan dan ajarkan anak buat nggak nyalahin orang lain kalau gagal. Hal-hal itu mungkin terlihat sepele, tapi efeknya luar biasa loh. Di sekolah pun begitu, guru bisa menyisipkan nilai karakter di setiap pembelajaran. Harusnya. Misal setiap pembelajaran olahraga, anak diajarin sportif dan jujur. Di pelajaran seni, anak dilatih menghargai karya orang lain. Di pelajaran IPS, anak belajar empati dan toleransi. Dan jangan lupa kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran juga penting banget, kayak kegiatan gotong royong, bakti sosial, pramuka, atau bahkan main bareng. Lewat situ aja anak belajar kerjasama, peduli, dan mengalah. Tapi ingat, kunci dari ini semua adalah konsistensi dan keteladanan. Kalau kita pengen anak yang jujur, ya kita juga harus jujur. Kalau kita pengen anak disiplin, ya kita harus disiplin. Anak itu peniru ulung. Mereka lebih percaya apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Nah, terus kenapa? Kenapa sih ini penting banget? Nah, karena zaman sekarang tuh tantangannya makin kompleks. Informasi begitu cepat, teknologi makin canggih, tapi justru nilai-nilai dasar kayak kejujuran, empati, dan bahkan tanggung jawab makin terancam. Kalau kita cuma fokus ngejar nilai akademis, tapi kita lupa mendidik karakter, bisa jadi kita nyiapin generasi yang pintar, tapi nggak bijak, dan itu bahaya. Jadi intinya gini, pendidikan karakter itu bukan pelengkap, bukan tambahan, tapi justru inti dari semua proses pendidikan. Karakter yang kuat bikin anak siap menghadapi dunia nyata, bahkan bukan cuma ujian. Dan tugas kita bersama, guru, orang tua, masyarakat, buat saling dukung,
saling jaga dan saling kasih contoh yang baik. Yuk, mulai dari diri sendiri, kita dari hal-hal kecil. Karena membentuk karakter itu butuh waktu, tapi dimulai sejak dini, hasilnya bertahan seumur hidup. Nah, terima kasih udah dengerin. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari perubahan yang baik generasi yang mendatang. Amin.